Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sababa an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri bi maqdiril azim. Fa ya ayyuhal jamaah jum'a rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wazkuru ni'matallahi fi Qur'anil Karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk bumi itu semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan kita pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan karena perkara kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersimpu di dalam rumah Allah ini, serta membantu saudara-saudara yang dicintai oleh Nabi Muhammad di tanah yang penuh berkah, yaitu di Palestina. Allah anggap kita semakin dekat dengannya, Allah anggap kita semakin bertambah imannya, dan Allah anggap kita semakin bertakwa kepadanya, dan Allah berikan kita berkah umur yang panjang dan berkah. Allah berikan berkah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan Allah berikan kita berkah akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang berbahagia ini di Sayyidul Ayyam, tak ada kalimat yang paling indah selain ucapan alhamdulillah. Kita bukan orang baik, kita bukan orang soleh, kita bukan orang alim, namun Allah masih berikan kesempatan kita untuk mengabdi kepadanya, melaksanakan kewajiban kita sebagai laki-laki, yaitu sholatul Jumat. Sementara begitu banyak orang yang lebih alim, lebih soleh, lebih baik dibandingkan kita, namun hari ini mereka sudah dicabut ruhnya, dipisahkan dari nyawanya. Artinya ini hari terakhirnya, tak punya kesempatan lagi untuk mengabdi kepada Allah. Maka tak ada kalimat yang paling indah selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tak ada kalimat yang bisa mendatangkan syafaat yaumul kiamat dari baginda Nabi Muhammad selain kita banyak bersolat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang anak muda datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak muda itu berkata, di saat Nabi Muhammad sedang mengisi majlis, sedang duduk bersama para sahabat, sedang duduk bersama para mujahid-mujahidnya Nabi Muhammad, sedang duduk bersama orang-orang kaum mukminin, orang-orang Ansar dan Muhajirin. Anak muda ini mengeluarkan suara yang lantang, "Sa'aluka ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada engkau ya Rasul. Apa yang ingin kau tanyakan hai anak muda? Mata sa'ah, kapan datang hari kiamat ya Rasulullah?" Tertunduk Rasulullah sambil meneteskan air mata. Rasul berkata, "Ya abna Adam, wahai anak cucu Adam, apa amal yang sudah kau siapkan? Apa amal yang ingin kau bawa ketika datangnya hari kiamat? Apakah solatmu sudah benar? Belum ya Rasulullah. Apakah zakatmu sudah banyak? Belum ya Rasulullah. Apakah kebaikanmu sudah hebat? Belum ya Rasulullah. Kalau belum, apa yang ingin kau bawa nanti datangnya hari kiamat?" Yang dimana saat ini kita sudah dikasih tanda-tandanya. Apa tandanya? Wa kullul muslimina wal muslimat fil ardul baraka bizzalimin wasakata minal qaumil arabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian nanti akan didatangkan suatu tanda akhir zaman di hadapan kalian, yaitu seluruh kaum mukminin dan mukminat yang ada di tanah yang berkah. Mana tanah yang berkah itu? Yaitu Palestina. Maka mereka sedang dizalimin, tapi kaumku bangsa Arab cuma diam. Allahu Akbar, ada di hadapan mata kita dan terjadi. Apa yang terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah? Kata anak muda tersebut, "Ya Rasul, memang solatku belum sempurna, memang zakatku belum banyak ya Rasul, tapi aku punya satu ya Rasulullah, amalan ya Rasulullah, yang ku istiqomahkan ya Rasulullah. Apa amalmu itu hai anak muda?" Dijawab sama anak muda tersebut, "Ana uhibbuka fillah." Aku cinta kepadamu ya Rasul. Nabi tertunduk dan meneteskan air mata lagi sambil berkata, "Anta ma'aman ahbabta
Engkau akan dibangkitkan nanti bersama orang yang kau cintai. Engkau akan dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang kau perjuangkan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, anak muda itu menatap Nabi, maka dia pun cinta kepada Nabi. Hari ini kita tidak melihat Nabi, tapi kita sudah disebut-sebut sama Nabi. Apa yang terjadi? Kita bahkan dimuliakan oleh Nabi ketimbang anak muda tersebut. Kapan kita dimuliakan oleh Nabi? Saat sakratul mautnya Nabi. Nabi katakan, ummati, ummati, ummati. Berdiri Sayyidina Ali, berdiri Abu Bakar. Siapa umat yang kau sebut itu ya Rasulullah? Bukankah kami ini umatmu ya Rasul? Nah, antum ashabi, kalian sahabatku. Lalu siapa yang kau katakan itu ya Rasul? Ummati ayun ba'da mauti amanu bi lam yaroni ummati tuhibbu minal qaumil fil ardil baraka. Umatku yang hidup setelah kematianku, umatku yang beriman kepadaku, dia tidak pernah lihat aku. Umatku yang membela seluruh orang-orang yang kucintai di tanah yang penuh berkah, yaitu di Palestina. Allahu Akbar. Sebelum kita melakukan aksi bela Palestina, ternyata kita sudah dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, umat yang diberkahi, di mana itu? Palestina. Kok bisa dikatakan itu tanah yang penuh berkah? Karena dia salah satu daripada 3 tanah haram, daripada 3 tanah suci. Dialah tanah suci yang ketiga. Tanah suci yang pertama yaitu Mekah Al-Mukarramah, tanah suci yang kedua yaitu Madinah, tanah suci yang ketiga yaitu Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, Palestina, termasuk di dalamnya sekitarnya, dan termasuklah kota Gaza, yang saat ini salah satu daripada masyarakatnya membentuk sebuah organisasi untuk berjuang meraih kemerdekaan. Namanya adalah Qassam, yang sekarang dikenal dengan Hamas. Kenapa mereka pilih tanggal 7 Oktober? Karena mereka ingin menyampaikan kepada seluruh umat manusia Islam di dunia bahwa tanggal ini kami harus membela Palestina, kami harus membela Masjid Allah, kami harus merebut kembali tanah kami, seperti Indonesia merebut tanah kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, maka cintailah saudara kita yang ada di sana. Allahu Akbar, luar biasa. Dari sana tanah yang penuh berkah yang memberikan contoh kepada kita. Apa contohnya? Masjid mereka hancur, masjid mereka dibom. Apa yang terjadi? Mereka tidak tinggalkan solat. Mereka tetap solat tepat waktu. Demi Allah, menetes air mata saya ketika menyaksikan salah satu umat Nabi Muhammad yang ada di tanah berkah. Saat datang waktu solat, dia kumandangkan azan, dia kumandangkan iqamah, dia solat berdua anaknya. Saat itu tentara Israel melepas anjing yang sudah seminggu tidak dia berikan makan. Secara akal sehat kita sidang Jumat, anjing sudah seminggu tidak diberikan makan, dilepas, apa yang akan terjadi? Ini orang yang sedang sholat pasti akan digigitnya. Tapi itu menurut akal kita, ternyata tidak. Apa yang terjadi? Man sholati fi waktiha, siapapun yang sholat tepat pada waktunya, apa yang terjadi? Tuhibunallah, akan mendatangkan cintanya Allah. Anjing itu menggonggong dari gonggongan besar sampai dia terlelap tidur, seolah-olah ada malaikat yang mendiamkannya. Maka orang yang sedang sholat ini dari awal sampai akhir dia tidak digigit sama anjing. Anjing itu balik ke majikannya dan ditembak oleh tentara Israel sampai mati anjing tersebut. Allahu Akbar. Kita dapat ilmu dari tanah yang berkah. Ternyata sholat tepat waktu. Kita masjid masih bagus, tidak dikawal sama tentara Israel. Tapi apa yang terjadi? Masih datang terlambat ke rumah Allah, bahkan berani meninggalkan rumah Allah. Lihat sidang Jumat yang dirahmati Allah. Wajar Allah hancurkan kehidupan kita. Wajar kita tidak dijaga oleh Allah. Lihat manusia tadi dijaga oleh Allah. Dari awal dia salat sampai dia salam. Apa yang terjadi? Karena dia menjaga hak Allah. Ihfazillah yahfazka. Ketika engkau jaga hak Allah, aku akan jaga hak engkau wahai manusia. Wajar rumah tangga kita berantakan. Wajar usaha yang kita bangun hancur, kita bangun lagi hancur. Wajar anak-anak kita masih melawan kepada kita. Karena kita belum jaga hak Allah. Kita belum sholat tepat waktu. Padahal masjid bagus, masjid nikmat, masjid sudah dingin. Tapi apa yang terjadi?
Allahu Akbar. Sudah dipanggil 3 kali untuk menghadiri Jumat. Kita masih datang terlambat. Tidak malukah kita melihat kondisi kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara kita yang ada di Palestina? Mereka masih tepat waktu, makanya mereka masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi sidang Jumat yang dimana Allah mendatangkan berkah. Apa berkahnya? Kita timbul jiwa sosial. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta Nabi, maka kita cintailah saudara kita yang ada di sana. Karena saudara kita itu ingin memperjuangkan tanahnya, ingin memperjuangkan membela tanah suci yang ketiga, ingin memperjuangkan bagaimana bisa Al-Quds tidak menjadi gereja terbesar, tidak menjadi tempat ibadah terbesar untuk orang Yahudi. Karena itu masih masjid yang dimuliakan. Disitulah terjadi yang namanya Isra wal Mi'raj. Dan kemudian disitulah tanah-tanah Anbiya, yaitu Aldur Anbiya, tanahnya para nabi. Maka bagaimana cara kita membelanya sidang Jumat yang dirahmati Allah? Yang pertama, mari sama-sama tidak harus mengangkat senjata, tidak berangkat ke sana. Lalu bagaimana caranya? Ad-du'a silahul mu'minin. Berdoa kita, doakan saudara kita yang ada di sana. Maka apa yang terjadi? Doa itu senjata yang terhebat bagi orang yang beriman. Maka kita berdoa sama kita seperti membunuh 40.000 orang Yahudi. Maka setiap sholat titipkan doa buat saudara kita yang ada di Palestina. Titipkan doa-doa terbaik buat saudara kita yang ada di Palestina, yang sedang mempertahankan rumah Allah, yang sedang menjaga tanah suci yang ketiga. Lihat berapa banyak anak-anak, mohon maaf lahir batin sidang Jumat yang dirahmati Allah, susah dia mendapatkan anak. Setahun dia berdoa sama Allah, Allah kasih dia anak, baru 3 hari anaknya kena bom. Bagaimana kalau kita di posisi itu sidang Jumat? Tidakkah kita mau mendoakan mereka? Maka kata Nabi Muhammad, salah satu doamu yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah doa untuk saudaramu yang terbaik. Maka diaminkan sama malaikat, dan malaikat berkata, falaka misluhu. Maka nanti kita akan doakan dia sidang Jumat. Lalu bagaimana caranya? Alihkan semua produk-produk yang bisa membunuh saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana caranya? Tinggalkan semua produk-produk yang bisa menimbulkan kekayaan bagi orang-orang Israel, Yahudi, Zionis, laknatullah. Mana itu? Contohnya, berhentilah lagi membeli KFC. Demi Allah, jangan takut. Oh Ustadz, yang menjaga itu KFC ada orang Islam, yang menjaga McD itu orang Islam, yang menjaga Aqua itu, yang bekerja di Aqua itu orang Islam. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, alamatu minal umatil akhiril zaman. Inilah tanda daripada umatku yang di akhir zaman. Apa yang terjadi? Wa khaufun minal wahin, wa khaufun minal mautin. Dialah umat yang takut miskin, dialah umat yang takut mati. Jadi kalau ada orang yang takut miskin, kalau ada orang yang takut mati gara-gara kita membela Palestina, kita boikot produk-produk orang Israel, takut dia kehilangan pekerjaan, takut dia tidak yakin dia akan kebesaran Allah, padahal bisa membangkitkan ekonomi pribadinya sendiri, padahal bisa membangkitkan ekonomi daripada UMKM, orang-orang yang berjuang daripada agama Islam. Tapi dia takut. Maka itulah orang yang dikatakan oleh Nabi, umat akhir zaman. Takut mati, takut miskin. Padahal Allah sudah jamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Umatku, semua umatku, kata Allah, makhluk yang hidup di muka bumi ini, aku jamin rezekinya. Cacing, matanya buta, hidup di dasar sungai, di dalam sebuah lubang, secara akal sehat tidak akan mungkin dia bisa dapat makanan. Tapi Allah berkata, cacing, kau jangan takut. Aku sudah perintahkan semut untuk meminta madu kepada Sulaiman dan masuk ke dalam mulut katak dan menenggelamkan katak dirinya sampai ke dasar sungai dan menjulurkan lidahnya di lubangmu, hai cacing, dan semut itu akan turun dan memberikan madu kepadamu. Allahu Akbar. Jadi jangan takut, wahai kaum muslimin yang bekerja di tempat tentara Israel, yang bekerja untuk kekayaan Israel. Andaikan ada di sini yang sedang bekerja di KFC, lebih bagus mundur dan buka usaha sendiri KFC. Ada yang bekerja di sini McD, berhenti, tinggalkan daripada dapatkan mudarat, daripada kau bekerja berusaha untuk memberikan diskon-diskon yang terbaik tapi menghancurkan sahabat-sahabatmu, umat-umat terbaik Nabi Muhammad yang ada di Palestina. Maka apa yang terjadi? Maka tinggalkan, pindahlah, yakinlah Allah akan berikan rezeki yang terbaik. Maka oleh sebab itu, malu kita. Mereka saja mampu. Orang-orang Yahudi, ada seorang Yahudi keluar dari hotel, kemudian dia pesan taksi. Ada sampai 9 taksi yang dia pesan, dia tolak.
tidak yang ini. Dan taksi yang ke-10 baru dia naik. Ditanyalah sama billboy atau sama resepsionis hotel tersebut, kenapa yang ke-10 baru kau pilih dan kau naik? Aku tahu yang 9 bukan Yahudi, yang 9 punya orang Muslim, satu ini punya orang Yahudi, dan aku tidak akan pernah mau mengeluarkan uang untuk Muslim, tapi aku maunya mengeluarkan uang untuk kaumku sendiri. Allahu Akbar. Mereka saja sudah lama memboikot kita. Mereka saja mampu mengendalikan uang mereka bukan untuk Muslim tapi untuk Yahudi. Kenapa kita tidak bisa sidang Jumat? Mari sidang Jumat yang dirahmati Allah. Apa ya fadilah yang ketiga? Hebatnya, fadilahnya kita membantu, keuntungannya kita membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Wallahi, demi Allah, kita tidak hafal 30 juz. Wallahi, demi Allah, kita bukan ahlul Quran. Sementara di Palestina dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatul akhir zaman. Nanti kalian akan mendapatkan tanda-tanda akhir zaman. Apa yang terjadi? Wa ahlul Quran wa hafizil Quran. Orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang hafal Quran, bimautillah, Allah ambil lebih dulu. Wa darajatul a'la, Allah angkat derajatnya lebih dahulu. Wa ya'ti ila yaumal qiyamah, wa la ya'ti ila yaumal qiyamah, dan dia tidak akan pernah bertemu dengan yaumal qiyamah. Jangankan yaumal qiyamah, dajjal pun dia tidak akan ketemu. Maka inilah orang-orang yang pertama kali yang diangkat oleh Allah. Orang-orang yang hafiz Quran dan orang-orang yang ahli Quran. Di mana itu? Fi ardil barokah, di tanah yang berkah, yaitu tanah Palestina. Kita tidak hafal 30 juz. Kita tidak ahli Quran, tapi kita memberikan rezeki mereka penghafal Quran, hafal 30 juz dari umur 2 tahun sampai umur 16 tahun mereka sudah hafal 30 juz. Karena pekerjaan mereka sehari-hari dididik sama orang tuanya untuk bisa menghafal Quran. Makanya tentara Hamas itu untuk jadi tentaranya sendiri ada syarat. Syaratnya minimal mereka harus hafal 15 juz. Allahu Akbar. Apa yang terjadi sidang Jumat yang rahmat Allah? Maka kata Nabi Muhammad, man tasabbahu minal qaumin bu'sirati yaumal qiyamah ma'ahum. Orang-orang yang mencintai kaumku, orang-orang yang membela kaumku, orang-orang yang menyumbangkan sebagai rezekinya untuk membela kaumku, nanti dia akan dibangkitkan bersama kaumku. Siapa kaum yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya? Allahumma barik fi ardul barokah. Ya Allah, berikanlah keberkahan di tanah orang-orang yang penuh berkah. Siapa dia? Fi Yaman wa fi Syam. Di Yaman dan di Syam Palestina. Ditanya oleh sahabat, wa kaifun najat ya Rasulullah? Bagaimana dengan najat ya Rasulullah? Fi awalil musibah wal fitnah yatina ilan najat. Nanti musibah yang paling awal datang, fitnah dajjal muncul duluan. Di mana? Di Najat. Mana itu Najat? Yaitu ibu kotanya Saudi Arabia. Apa nama ibu kotanya? Riyadh. Dan apa fitnah yang sudah timbul? Dibangun oleh Raja Ka'bah yang untuk menjadi objek wisata orang-orang non-muslim. Dan ini sudah terjadi dengan nominal triliunan. Allahu Akbar. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak menghafal Quran, kita tidak hafal 30 juz, tapi kita pengen dibangkitkan bersama anak-anak penghafal Quran dan bersama orang-orang yang menghafal Quran dan ahli Quran. Maka titipkan sebagai rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita, sehingga mereka bisa membebaskan Al-Quds, sehingga mereka bisa membebaskan tanah yang penuh berkah, sehingga mereka bisa membela tanah suci Allah yang ketiga, yaitu di Palestina. Wallahi, ketika nanti kita meninggal, kita akan dibangkitkan bersama penghafal Quran. Ada kisah dan sebagai penutup khutbah Jumat kita di dalam buku Mukasyafatul Qulub. Ada seseorang yang meninggal dunia. Kemudian setelah seminggu, malaikat Munkar dan Nakir tidak bisa masuk ke dalam kuburnya. Malaikat Munkar dan Nakir berkata, "Ya ashabi, wahai sahabatku, ya Abdillah, wahai hamba Allah, ukhruju min hadzal qarbi, keluarlah engkau dari kubur ini." Apa kata Al-Quran yang menjaga di dalam kubur tersebut? La, ana la khuruj min hadza qabri hatta hadza ashabi dakhala jannah. Aku tidak akan pernah keluar dari kubur ini sampai sahabatku ini masuk dalam surga.
Menetes air mata si mayat. Apa kata si mayat? Kenapa kau lindungi aku, hai Al-Quran? Kau tahu aku sepanjang hidup jarang menyentuhmu. Kau tahu aku sepanjang hidup tidak pernah menghafalmu. Kau tahu aku sepanjang hidup tidak pernah membacamu. Kenapa engkau selamatkan aku, hai Al-Quran? Dan kau anggap aku sebagai sahabat. Ada satu amalmu yang membuat aku jatuh cinta kepadamu dan menjagamu sampai masuk surga. Apa itu, wahai Quran? Kau pernah menitipkan aku kepada penghafal Quran dan ahlul Quran. Demi Allah, menetes air mata saya sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ada seorang anak kecil, ada seorang anak muda yang ketika itu diberikan dia pakaian, dia tolak. Diberikan dia selimut, dia tolak. Diberikan makanan, dia tolak. Apa kata dia? Aku tidak butuh itu. Yang kami butuhkan saat ini seluruh anak-anak yang ada di Palestina adalah Al-Quran. Karena Al-Quran kami sudah hancur. Al-Quran kami sudah hangus. Al-Quran kami sudah terbakar dengan bom nuklirnya Israel. Jadi kami butuh saat ini Al-Quran. Maka rezeki yang akan kita titipkan ini nanti akan dijadikan oleh orang-orang yang menyalurkannya, orang-orang yang menjembatani kita adalah untuk memberikan Al-Quran kepada anak-anak Palestina yang mereka hobi menghafal Quran dan membaca Quran. Karena dengan menghafal dan membaca Quran mereka merasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan ragu untuk menitipkan rezeki yang diberikan oleh Allah untuk kita kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Demi Allah, Palestina sudah memberikan contoh yang baik buat kita. Palestina sudah memberikan kabar kepada kita. Lihat mereka betapa dahsyatnya imannya. Ketika anaknya meninggal, dia tidak teriak, dia tidak bilang ini segala macam tentang pemerintahnya, tapi yang dia baca hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu. Allahu Akbar. Andaikan kita di posisi mereka, anak kita terbom, anak kita ditembak, anak kita mati, rumah sakit dimatikan listrik sehingga seluruh bayi-bayi yang ada di dalam inkubator semuanya meninggal, air dimatikan, listrik, internet diputus, bagaimana terasa diri kita? Maka akan apa yang terjadi dengan kita? Mungkin kita tidak bisa berkata hasbi Allah. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita memberikan bantuan dan akhirnya mereka merdeka, maka kita akan diselamatkan oleh Allah, kita juga akan dijaga oleh Allah, dan Allah jadikan Indonesia ini menjadi bagian daripada tanah yang penuh berkah, menjadi bagian daripada dibangkitkan bersama orang-orang yang syahid di Palestina. Mudah-mudahan yang sedikit ini membakar inspirasi kita, membakar motivasi kita untuk tidak ragu lagi menjalankan harta kita di jalan Allah untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. خصوصا يا الله في فلسطين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز للمسلمين والمسلمات في كل المكان خصوصا في فلسطين يا الله. اللهم عار للمسجد الأقصى من اليهود يا رب العالمين. اللهم هار للوهابي في المسجد الأقصى من الإسرائيل لعنة الله يا الله.
Allahumma ansurna li ikhwanina al-mujahidina fi Palestin. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami, selamatkan mujahid-mujahid yang ada di Palestin ya Allah. Merdekakan mereka ya Allah. Kirimkan bala tentaramu ya Allah, sebagaimana engkau pernah mengirimkan burung ababil untuk melindungi rumahmu yang bernama Ka'bah ya Allah dari tentara bergajah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kirimkan tentara-tentara terbaikmu dari Indonesia ini ya Allah, lewat doa-doa mereka ya Rahman. Ya Allah, kirimkan tentara-tentaramu ya Allah dari Indonesia ini lewat harta benda mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kirimkan tentara-tentara terbaikmu dari Indonesia ini ya Allah, lewat perjuangan pemimpin-pemimpin kami yang duduk di legislatif ya Rabbal Alamin. Kami bangga ya Rabbal Alamin. Pemerintah kota Provinsi Riau dan Pekanbaru sudah mentaja ya Rabbal Alamin aksi bela Palestina ya Arhamar Rahimin. Jadikan pemimpin kami ini ya Allah pemimpin yang engkau angkat derajatnya, pemimpin yang engkau muliakan ya Allah, pemimpin yang engkau berikan ya Allah amanah terus ya Rabbal Alamin untuk menjaga bumi yang engkau berkahi ya Allah, yaitu bumi Palestina dan Indonesia ini ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ridhai kami atas surgamu, lihat pembelaan kami kepada saudara kami yang ada di Palestina. Allahumma aktim ajalana wa umurana bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah sebagaimana engkau memberikan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, sehingga kami tidak takut miskin ya Allah, sehingga kami tidak takut mati ya Allah, sehingga saudara-saudara kami yang masih bekerja untuk mengayakan tentara Israel lanatullah yang bisa menghancurkan tubuh saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, untuk menguatkan iman ya Allah, untuk bisa memilih ya Allah, untuk bisa mengambil keputusan ya Allah, untuk bisa ya Allah engkau berikan tempat rezeki yang lebih baik yang menghantarkan keberkahan untuknya ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qubur. Lindungi kami dari siksa kubur ya Allah. Ahli sebabnya kami ya Allah membantu ahli-ahli Qur'anmu yang ada di Palestina ya Allah. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari panasnya api neraka jahanam ya Allah. Penyebab kami membantu para hafiz Quran yang ada di tanah berkah-Mu ya Rabbal Alamin. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.